Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih munakahat. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Harmansyah dengan NIM 232131104 di dalam program studi Hukum Pidana Islam di kelas HPI 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema pengertian nikah, tujuan menikah, lalu hukum menikah, dan juga larangan untuk menikah. Larangan untuk mengebiri. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari menikah. Menikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha, yang berarti adalah kawin atau perkawinan dalam bahasa Indonesia. Dan menurut ahli fikih itu nikah dapat berarti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam atau akad. Jadi akad itu adalah ikatan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Lalu pengertian nikah menurut ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya, ya eh, ikatan itu sendiri atau akad itu sendiri. Dan juga dapat berarti hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya, hanya berupa majas dan eh, dapat diartikan yang lainnya. Lalu sebaliknya dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Jadi menurut ulama Hanafiyah itu nikah itu artinya ya sama dengan hubungan kelamin itu. Lalu selanjutnya adalah hukum menikah. Untuk hukum menikah sendiri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah wajib. Hukum menikah itu wajib bagi yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah kepada istri, menjalankan kewajibannya, dan serta dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat. Jadi kalau seumpama sudah mampu, terus dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat atau berzina mungkin, jadi diwajibkan untuk menikah. Lalu bisa jadi sunnah, sunnah bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan untuk jatuh pada perbuatan maksiat. Jadi mereka mampu tapi mereka itu tidak dikhawatirkan berbuat maksiat gitu, jadi masih sunnah. Lalu yang ketiga ada makruh. Menikah itu makruh bagi mereka yang dirasa dirinya akan berbuat zalim kepada istrinya. Yang kalau seumpama nggak bisa menjalankan kewajibannya, atau mungkin belum bisa memberi nafkah, tapi itu kayak dia itu merasa kalau dirinya itu belum mampu gitu, hanya merasa saja. Tapi jika mereka benar-benar tidak mampu baik secara lahir batin, tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, tidak mampu untuk eh, memberi nafkah dan lain sebagainya, mereka itu haram. Itu kan sudah terlihat kalau mereka tidak mampu, jadi itu haram. Lalu ada juga mubah, itu bagi mereka yang tidak ada faktor pendorong maupun penghalang untuk menikah. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari menikah. Tujuan dari menikah sendiri itu yang pertama adalah menjalankan perintah dari Allah SWT. Dapat di eh, dapat dikatakan juga menikah kan adalah sebuah ibadah yang paling lama ya. Dan menikah itu diperintahkan juga. Jadi tujuan menikah ya untuk menjalankan perintah dari Allah SWT. Lalu yang kedua itu menyempurnakan separuh agama. Jadi menikah itu
adalah ibadah yang paling lama dan penyempurna agama. Biasanya orang kalau ngomong itu enggak, kalau belum nikah agamanya belum kalau udah belajar agama tapi belum nikah biasanya ngomongnya kayak belum 100% lah gitu. Lalu yang ketiga mendapatkan ketenangan hati karena menikah kan kita sudah sah sebagai suami istri. Jadi eh, kita itu kalau seumpama ada eh, berduaan sama istri gitu tenang hatinya atau ada apapun tenang karena kita sebagai suami istri itu sudah sah gitu. Yang keempat adalah beribadah kepada Allah. Ya, tadi sudah disinggung jika nikah itu adalah ibadah yang paling lama dan yang terus paling lama dan akan terus berjalan sampai akhir hayat. Ya, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah juga. Yang kelima adalah memiliki keturunan. Ya, karena menikah itu kan tadi definisinya juga sudah dijelaskan kalau berhubungan suami istri dan berhubungan itu sudah pasti untuk melanjutkan keturunan. Nikah sudah pasti harus melanjutkan keturunan. Masa kita nikah nggak melanjutkan nggak mau punya anak gitu, nggak mau melanjutkan keturunan kita gitu. Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang larangan mengebiri. Jadi mengebiri itu apa sih? Mengebiri itu merupakan proses menghilangkannya fungsi kelamin yang dapat dilakukan pada manusia dengan tujuan yang tertentu. Ya, tujuannya itu bisa tertentu lah tergantung mau apa gitu. Ya, kebanyakan negatif sih. Baik menggunakan bahan kimia maupun dengan cara yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu melarang adanya kebiri sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal yang artinya kami berperang bersama Rasulullah dan tidak ada para wanita yang ikut. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berkebiri?" Namun beliau melarang hal itu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa mengebiri atau kegiatan mengebiri itu dilarang dalam Islam. Dalam konteks pernikahan, mengebiri juga tidak diperbolehkan karena mengebiri dapat mengakibatkan tidak mempunyai keturunan. Balik lagi tujuan dari pernikahan itu tadi kan memperoleh keturunan juga ya, melanjutkan keturunan. Jadi mengebiri itu bisa dianggap memutus genetik atau memutus keturunan karena mengebiri itu kita tidak bisa mendapatkan keturunan. Tapi walau mungkin dari kasus lain itu mengharuskan adanya kebiri kayak seumpama eh, pengangkatan rahim karena adanya penyakit atau penyakit apa gitu. Baik, segitu dulu untuk penjelasan dari materi ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.